Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mister, hari ini kita belajar IPA ya, untuk bimbel online seluruhnya. Untuk nanti bulan April berbeda ya, metodenya. Yang pertama, tumbuhan kaktus yang memiliki bentuk daun yang menyerupai duri. Fungsi ciri khusus tersebut adalah fungsi duri kaktus itu apa? Nanti kamu lihat di buku SPM kamu ya. Terus tumbuhan pada tabel di atas dapat berkelompokan yang sama berdasarkan, nah ini pohon kelapa, jagung, padi, tebu, dan alang-alang. Apa berdasarkan buahnya, apa berdasarkan bentuk daunnya. Kalau buahnya nggak mungkin ya, karena kan buah jagung sama buah kelapa berbeda ya. Apa berdasarkan rasa buahnya pun berbeda ya. Nanti kamu cari sendiri. Tumbuhan kina, nah itu tumbuhan kina sebelumnya kita bahas ya. Tumbuhan kina itu sering keluar ya. Kalau santan itu biasanya kelapa ya, minyak goreng juga kelapa. Nanti apa? Bunga padma raksasa dikembangbiakan di kebun raya Bogor dengan tujuan. Nah itu untuk apa tujuannya ya dikembangkan dia. Ini nomor 5, perhatikan gambar di samping. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan, nah ini apa? Kalau umbi akar itu sejenis umbi-umbian ya, kayak singkong, terus wortel, umbi akar geragi sama akar rimpang itu kayak jahe kunyit dan kawan-kawan ya. Sama apa tunas daun tuh kayak cocor bebek dan seterusnya ya. Nah, perhatikan daur hidup hewan berikut. Nah, ini namanya metamorfosis sempurna. Nanti cari kamu contoh lihat metamorfosis sempurna itu di mana aja ya. Kalau kecoa itu bukan metamorfosis sempurna. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu yang dua-duanya untung. Kamu cari contohnya nanti yang dua-duanya untung yang mana. Nah, ini rantai nomor 8, rantai makanan yang terbentuk pada ekosistem pantai. Nah, kalau pantai berarti hewan-hewannya berada di pantai. Kalau padi nggak ada di pantai ya, padi ada di sawah. Nanti pilihan gandanya kamu cari sendiri ya. Ya ada, kalau bingung nanti boleh bertanya sama Mister. Nomor 10, daerah perbukitan dan lahan miring banyak ditanami pepohonan. Nah, fungsinya untuk apa tuh ditanamin pepohonan? Ya. Terus penebangan hutan yang tidak dikendali dapat menimbulkan bencana. Nah, bencananya apa? Nah, ini ada nomor 11, gambar eceng gondok ya. Seksi banget eceng gondok ini batangnya. Batang eceng gondok itu fungsinya untuk apa? Nanti kamu cari sendiri ya, ada di buku kamu. Bagian-bagian tanaman seperti daun dan ranting dapat memperoleh air meskipun kita hanya menyiram bagian pangkal batangnya. Hal tersebut terjadi karena berfungsi memiliki jaringan silem. Nah, kalau ingat, kalau silem itu adanya di bawah, kalau flum itu adanya di atas. Pernah sebelumnya kita bahas ya. Kalau flum itu adalah menyerap air dari hasil fotosintesis lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini cari ya. Kalau silem itu apa? Nomor 13 itu gambar pupil. Ya, gambar pupil, fungsi pupil itu apa? Nanti kamu lihat di buku kamu. Nomor 14, dalam sistem pernapasan pada hidung terjadi. Nah, proses hidung itu terjadi apa ya? Nomor 15, bagian yang ditunjukkan anak panah tersebut. Nah, ini gambarnya gambar lambung. Nah, di lambung itu ada enzim apa aja? Nanti fungsinya apa ya? Cari sendiri. Lanjut. Nomor 16, jalur peredaran darah kecil ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, itu peredaran darah kecil. Ini agak sedikit sulit ya. Peredaran darah kecil. Terus nomor 7, rangka manusia. Nah, yang P itu tulang apa namanya? Yang Q tulang apa? Nanti kamu lihat di gambar tulang ya. Zat makanan yang berfungsi sebagai zat pembangun tubuh. Nah, ini ya, kalau pembangun tubuh itu apa? Apakah mineral, protein, vitamin, sama karbohidrat ya. Kalau karbohidrat itu cadangan makanan. Perkembangan fisik terjadi pada bayi. Nah, ini tumbuh gigi susu, rambut berubah warna, nggak mungkin ya. Kalau misalkan bayi rambutnya berubah warna namanya tuyul, itu bisa-bisa. Cara pencegahan penyakit TBC. Ini penyakit TBC itu yang batuk-batuk sesak napas nih ya. Kalau memberantas sarang nyamuk itu namanya DBD. Ya, yang mana? Terus es batu dibiarkan di udara terbuka akan meleleh peristiwa ini. Nah, ini perubahan wujud apa ya? Kalau menyublim itu apa? Kalau menguap itu apa? Kalau membekukan kayak air dimasukkan ke dalam kulkas itu membeku. Kalau menyublim itu kalau nggak salah kamper. Keramik. Nah, ini keramik. Terbuat dari bahan dasar apa? Ya, nggak mungkin tanah kapur, nggak mungkin ya. Tanah gambut juga nggak mungkin. Nanti cari sendiri.
Pada pasangan rel kereta api perlu diberikan celah dengan jarak tertentu dengan tujuan. Nah, ini soal ini sering keluar ya. Ini dari tahun 2013, 2019 pun ada ya. Kenapa di rel kereta itu dikasih celah? Fungsinya untuk apa? Pernah kita bahas. Perpindahan radiasi. Nah, radiasi itu perpindahan panas tanpa perantara ya. Perpindahan panas tanpa perantara. Nah, contohnya panas matahari ke bumi itu namanya perpindahan panas sama secara radiasi, itu tanpa perantara ya. Yang 24 yang mana? Nah, ini magnet ya, ini selatan sama utara, cari sendiri. Nah, ini gaya peristiwa, ini nomor 26 ya. Peristiwa pada gambar di atas membuktikan bahwa gaya itu apa? Mengubah gerak benda apa mengubah bentuk benda, cari sendiri. Nah, ini pesawat sederhana ya, di sebelumnya nggak ada. Kalau di sini ada pesawat sederhana. Kalau katrol itu kayak timbair, forklift itu menggunakan sistem katrol ya, pengungkit, terus bidang miring apa roda berporos. Kalau roda berporos itu setir mobil gitu ya. Nanti kamu cari sendiri. Terus 28 sumber bunyi alat musik pada gambar di samping ya ditunjukkan oleh nomor berapa ya. Itu yang mana kira-kira kalau dipukul yang bunyi ya. Nomor 29 tentang cahaya. Itu cahaya apa? Cahaya menembus benda bening, cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, apa cahaya dapat dibiaskan. Kalau dibiaskan itu tempat pensil ya. Dimasukkan ke dalam air, pensil dimasukkan air, itu namanya cara dibiaskan. Ini energi yang digunakan energi apa ya? Energi apa? Energi cahaya menjadi energi listrik apa ya? Sel surya memanfaatkan energi apa? Sel surya ya. Nah, ini apa namanya? Listrik ya. Perhatikan gambar berikut. Jika saklar B dihubungkan, lampu yang akan menyala lampu nomor berapa? Nah, itu nanti ya. Sebelumnya kita belajar jenis tanah yang paling subur. Tanah pasir nggak mungkin ya. Tanah kapur nggak mungkin. Ya, kalau tanah liat itu yang buat bikin batu tuh tanah liat, atau bikin guci itu tanah liat ya. Sumber daya alam yang membuat bahan pakaian berasal dari serat. Aman nanti bahan pakaian. Sumber daya alam yang membuat bahan pakaian, apakah kapas, apakah rambut domba, apakah kepompong, nanti cari sendiri ya. Berikut ini kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. Nah, mana nanti memancing ikan di sungai, membuat sengkedan, menanam pohon, apa menyiram tanaman ya. Yang kegiatan ini manusia yang dapat mengubah permukaan bumi yang mana? Nah, mungkin menyiram tanaman ya. Terus berdasarkan tabel data sumber daya alam yang dapat diperbaharui, berarti yang dapat diperbaharui itu yang nggak habis-habis, yang mana? Cari sendiri ya. Planet terbesar, wah pasti gampang nih planet terbesar itu ya. Nama motor itu kalau planet terbesar itu, kamu ingat nama motor aja. Peristiwa berikut yang dipengaruhi oleh gerak bumi terhadap porosnya. Nah, itu nanti perputaran bumi pada porosnya, kamu nanti cari di buku SPM kamu ada gambarnya. Nah, berdasarkan kedudukan matahari, bumi, dan bulan, peristiwa yang terjadi adalah, nah itu matahari, bulan, bumi, namanya gerhana apa ya. Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, oh gampang itu kalender Hijriah, kamu cari sendiri ya. Apa dia menggunakan revolusi bumi, revolusi bulan, rotasi matahari. Kayak rotasi matahari nggak ada ya, ada juga rotasi bumi, cari sendiri.